Assalamualaikum, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Agus Suasana, Aura Davisama, Ayu Eka Suci, Fadil Hanum, dan Tarisa Putri Arta akan membawakan materi yang berjudul Manasik Haji dan Tata Cara Pemandian sampai Penguburan Jenazah. Adapun tugas proyek ini kami buat untuk memenuhi mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang dosen pengampunya adalah Pak Sugianto SPD IMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Suasana dengan nomor induk mahasiswa 7203510046 dari kelas manajemen A Fakultas Ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aura Davisama dengan nomor induk mahasiswa 7202210002. Saya dari Prodi Manajemen, tepatnya dari kelas manajemen A Sambut 2020. Saya dari Fakultas Ekonomi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Eka Suci dengan nomor NIM 7201210008 dari kelas manajemen A Tambuk 2020 Universitas Negeri Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Hanum. Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Tarisa Putri Arta dengan nomor induk mahasiswa 72035100035. Saya berasal dari kelas manajemen B Fakultas Ekonomi. Nice to meet you guys. Sebelumnya udah pada tahu belum bagaimana sih cara memandikan mayat dan mengkafani mayat? Oke, ikuti videonya, tonton dan simak baik-baik ya. Karena kali ini aku akan membahas tentang bagaimana cara memandikan jenazah dan mengkafani jenazah. Oke, kita tonton videonya sama-sama ya. Memandikan jenazah. Hukum memandikan mayat bagi orang muslim yang hidup adalah fardu kifayah. Yang wajib dimandikan adalah mayat muslim yang tidak mati syahid. Berarti orang yang mati syahid itu tidak perlu dimandikan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang-orang yang gugur dalam pertempuran Uhud. Jangan kamu mandikan mereka, karena sesungguhnya setiap luka dan darah akan semerbak bau kasturi pada hari kiamat, dan tidak usah mereka disolati. Hadis riwayat Ahmad dari Jabir. Orang yang memandikan mayat sebaiknya adalah keluarga terdekat dari si mayat, kalau dia tahu cara memandikannya. Apabila mayat itu laki-laki, seharusnya yang memandikan itu juga laki-laki. Begitupun sebaliknya, jika mayatnya perempuan, yang mandikan juga perempuan. Jangan sampai salah ya. Kecuali itu untuk anak kecil, maka boleh dimandikan oleh yang berlainan jenis, kayak soalnya anak perempuan dimandikan oleh laki-laki, itu boleh. Itu berlaku bagi yang anak kecil. Dimana Nabi bersabda, apakah yang menyusahkanmu seandainya engkau mati sebelum aku, lalu aku memandikanmu dan mengkafanimu, kemudian aku mensolatkan dan menguburmu. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah. Dan selanjutnya kita ke alat-alat yang perlu disediakan untuk memandikan mayat. Di antaranya adalah tempat tidur atau meja dengan ukuran tinggi kira-kira 90 cm dan lebar 90 cm dan panjang 200 cm untuk meletakkan mayat, dan air suci secukupnya di ember atau tempat lainnya. Itu bisa yang dibutuhkan tuh 6-8 ember. Gayung secukupnya, bisa 4, 5 atau 6 buah. Kendi atau ceret yang diisi air untuk mewudukkan mayat. Tabir atau kain untuk menutup tempat memandikan mayat. Gunting untuk melepaskan baju atau pakaian yang sulit dilepas. Sarung tangan yang dipakai waktu memandikannya agar tangan tetap bersih, terutama bila mayatnya berpenyakit nular. Selanjutnya, sabun mandi secukupnya, baik padat maupun cair. Itu bisa ya digunakan, mau sabun batang, mau sabun yang bentuknya cair, itu bisa. Sampo untuk membersihkan rambut, kapur barus yang sudah dihaluskan untuk dicampur ke dalam air. Kalau ada daun bidara juga bagus untuk dicampurkan dengan air. Selanjutnya ada tusuk gigi atau tangkai padi untuk membersihkan kuku mayat dengan pelan.
Yang terakhir, kapas untuk membersihkan bagian tubuh mayat yang halus seperti mata, hidung, telinga, dan bibir. Kapas ini juga digunakan untuk menutup anggota mayat yang mengeluarkan cairan atau darah seperti lubang hidung, telinga, dan sebagainya. Selanjutnya, cara memandikan jenazah. Yang pertama, taruh mayat yang di tempat tinggi supaya memudahkan airnya mengalir yang telah disiram ke tubuh mayat. Terus, lepaskan pakaian mayat, lalu ditutup dengan kain agar auratnya tidak terlihat, kecuali anak kecil. Setahu saya itu, kalau misalnya untuk yang perempuan itu ditutupkan sampai lewat dada, itu untuk mayat perempuan. Sedangkan kalau untuk mayat laki-laki itu di perut ini, kayak gini. Itu kalau untuk laki-laki. Setelah itu, orang yang memandikan mayat hendaknya menggunakan sarung tangan, terutama ketika menggosok aurat si mayat. Terus, mengurut perut si mayat dengan pelan untuk mengeluarkan kotoran yang ada dalam perut. Kecuali perut perempuan yang hamil itu tidak boleh ya. Selanjutnya, membasuh anggota badan si mayat sebelah kanan. Nih, sebelah kanan ya. Nih. Terus, membasuh seluruh tubuh si mayat dengan rata 3 kali, 5 kali, 7 kali, atau lebih dengan bilangan ganjil. Itu boleh, misalnya kayak 3 kali, boleh. Setelah itu, di antaranya dicampur, airnya tadi dicampur dengan daun bidara atau yang sejenisnya yang dapat menghilangkan kotoran-kotoran badan mayat seperti sabun, sampo, dan sebagainya. Selanjutnya, menyiram mayat berulang-ulang hingga rata dan bersih dengan jumlah yang ganjil. Waktu penyiraman, tutuplah lubang tubuh mayat agar tidak kemasukan air seperti telinga, hidung. Jangan lupa membersihkan rongga mulut mayat, lubang hidung, lubang telinga, dan kuku. Yang terakhir, siramlah dengan larutan kapur barus atau cendana, kita siram. Dan untuk mayat perempuan, setelah rambutnya diurai dan dimandikan, hendaknya dikeringkan dengan semacam handuk ini dengan kelabang menjadi 3, 1 kanan, 1 kiri, dan 1 di ubun-ubun. Lalu ketiganya dilepas ke belakang, jadi kayak diginiin gitu. Setelah selesai dimandikan, mayat kemudian dikeringkan semacam handuk. Jadi setelah udah siap dimandikan, mayatnya dikeringkan seperti ini. Demikianlah ketentuan tentang cara memandikan mayat sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam prakteknya, cara-cara ini bisa berkembang sesuai dengan kebiasaan masing-masing dari umat Islam di daerahnya, selama tidak menyalahi aturan pokok ini dan prinsipnya untuk dapat memandikan mayat dengan sebaik-baiknya, maka hal itu masih boleh diperbolehkan ya. Mengkafani jenazah. Ada alat-alat yang harus dipersiapkan dalam mengkafani jenazah. Yang pertama, kain kafan, di mana 3 helai kain untuk jenazah laki-laki, sedangkan untuk perempuan 5 helai kain kafan. Kain kafan diukur berdasarkan lebar tubuhnya. Misalnya lebar badannya itu 30 cm. Maka kain kafan yang dibutuhkan itu selebar 90 cm. Sedangkan kalau lebarnya 40 cm, kain yang dibutuhkan 120 cm. Ya, lebar tubuh jenazah itu dikalikan 3. Ukur kain kafan panjang tubuh. Misal panjang jenazah itu 180 cm, maka kain kafan itu dilebihkan 60 cm. Ya, lebar jenazah ditambah sepertiganya. Kain kafan digunting secukupnya untuk tali pengikat jenazah. Dan tali pengikat jenazah itu yang digunakan harus ganjil, misalnya 5, 7. Yang kedua, kapas. Kapas ini digunakan untuk bagian tubuh yang berlubang seperti hidung dan telinga. Setelah itu, minyak wangi cendana. Minyak wangi ini digunakan agar mayat wangi, dan pengukur meteran untuk mengukur panjang jenazah. 5. Perlengkapan jenazah.
Bagi laki-laki ada baju, pengikat kepala, dan cawat. Sedangkan perempuan itu ada baju, kerudung, dan cawat, di mana cawat ini digunakan untuk menutupi kemaluan. Kapur barus. Hal yang harus dilakukan dalam mengkafani jenazah. 1. Mengoleskan minyak wangi pada seluruh tubuh jenazah. Kita oleskan minyak cendana. Setelah itu, siapkan kain kafan beserta talinya dan pindahkan jenazah ke atas kain kafan. Dan beri kapas pada lubang telinga dan hidung. Dan terakhir, pakaikan perlengkapan pada jenazah. Misalnya laki-laki yang digunakan baju, pengikat kepala, cawat. Begitu juga dengan perempuan, baju, kerudung, dan cawat. Cawat digunakan untuk menutupi kemaluan ya. Oke, itulah tadi penjelasan saya dan juga sedikit-sedikit praktek tentang memandikan mayat dan mengkafani jenazah. Semoga kalian paham ya. Saya Fadilah Hanum. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mensolatkan jenazah. Pertama kita ketahui apa itu sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan untuk mendoakan jenazah seorang muslim dan dilakukan secara berjamaah setelah mayat tersebut dikafani. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Sholatkanlah olehmu orang yang mengucapkan la ilaha illallah." Hadis riwayat Ad-Daraqutni. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Jabir, ia berkata bahwa Nabi SAW telah memerintahkan kepada para sahabat sehubungan dengan orang-orang yang mati dalam peperangan. Sahabat supaya melakukan pengkuburan beserta darah mereka tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disolatkan. Namun, hukum mensolatkan mayat adalah fardu kifayah, sebagaimana memandikan dan mengkafaninya. Mensolatkan mayat memiliki keutamaan yang besar, baik bagi yang mensolatkan maupun bagi sang mayat. Baik yang mensolatkan mendapatkan pahala, dan jika bagi mayat maka akan terkabul doa-doanya. Nah, di situ juga ada hadis yaitu barang siapa menyaksikan jenazah sampai disolatkan maka ia memperoleh pahala atau 1 qiraat. Nah, untuk sholat jenazah ini perlu diperhatikan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat yang berlaku di luar pelaksanaan sholat yaitu ada mayat terlebih dahulu harus dimandikan dan dikafani. Kedua, menaruh mayat hadir di depan muka orang yang mensolatkan. Selanjutnya, ada rukun-rukun sholat jenazah. Pertama ada niat melakukan sholat jenazah. 2, berdiri bagi yang mampu. 3, takbir. Keempat, membaca surah Al-Fatihah setelah takbir pertama. Kelima, membaca doa sholawat Nabi Muhammad SAW. Keenam, berdoa untuk mayat. Setelah takbir ketiga dan keempat, terakhir adalah salam. Nah, dari rukun sholat jenazah di atas, maka cara melakukan sholat jenazah adalah sebagai berikut. Pertama, mengucapkan niat, yaitu niatnya usolli ala hadhil maitati arba'at takbiratin fardu kifayati imaman makmuman lillahi ta'ala. Selanjutnya setelah itu bertakbir dengan membaca Allahu Akbar. Ketiga, setelah takbir pertama lalu membaca surah Al-Fatihah yang kemudian disusul oleh takbir kedua. Setelah itu takbir kedua lalu membaca sholawat atas Nabi yang berbunyi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa barik ala Sayyidina Ibrahim kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Setelah itu takbir ketiga dan membaca doa dengan lafaz Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Setelah itu takbir keempat dan membaca doa lagi dengan lafaz Allahumma la tahrimna azrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Habis itu setelah itu mengucapkan salam 2 kali sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Ada hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam rangka pelaksanaan sholat jenazah ini. Pertama, tempat berdirinya sholat jenazah. Apabila mayat tersebut adalah laki-laki, maka imam berada di arah kepala. Nah, apabila mayat tersebut perempuan, maka arah imam ada di tengah mayat perempuan tersebut. Kedua, mayat yang jumlahnya lebih dari satu dapat disolatkan bersama-sama secara sekaligus. Ketiga, semakin banyak yang mensolatkan jenazah, maka semakin banyaklah permohonan ampun bagi si mayat. Keempat, sebaiknya jamaah sholat disusun oleh 3 baris.
Kelima, mayat yang disolatkan adalah mayat muslim atau muslimah selain yang mati syahid dan anak-anak. Bagi yang tidak dapat mensolatkan jenazah dapat dengan hadir, maka dapat melaksanakannya dengan secara gaib. Salat jenazah dilakukan tanpa azan dan iqamah. Mungkin cukup sekian hasil penjelasan dari mensolatkan jenazah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menjelaskan tentang tata cara mengubur jenazah. Mengubur jenazah merupakan profesi terakhir dari perawatan jenazah. Hukumnya juga fardu kifayah, seperti 3 perawatan sebelumnya. Waktu boleh siang ataupun malam, asal tidak pas matahari terbit, matahari terbenam, atau matahari tepat di atas kita. Hal-hal yang penting yang harus kita ketahui dalam rangka mengubur mayat yaitu seperti berikut ini. Yang pertama yaitu kita memperdalam galian lubang kubur agar tidak tercium bau si mayat dan tidak dapat dimakan oleh burung atau binatang pemakan bangkai. Cara berikutnya yaitu cara menaruh mayat. Ada yang ditaruh di tepi lubang sebelah kiblat, kemudian di atasnya ditaruh papan kayu atau yang semacamnya, agar tidak langsung ketimpa tanah ketika hampir sama, misalnya dengan menggali di tengah-tengah lubang dasar kubur. Kemudian mayatnya itu ditaruh di dalam lubang itu, lalu di atasnya itu ditaruh semacam bata ataupun dari semen yang dalam posisi mendatar untuk penahan tanah timbunan itu. Cara dilakukannya bila tanahnya gembur. Cara lain ada juga, yaitu adalah dengan menaruh mayat dalam peti dan menanam peti itu dalam kubur. Dengan cara berikut yaitu cara memasukkan mayat ke kubur yang terbaik adalah dengan mendahulukan memasukkan kepala mayat dari arah kaki kuburnya. Berikutnya yaitu mayat diletakkan miring ke kanan menghadap ke arah kiblat dengan menyandarkan tubuh sebelah kiri ke dinding kubur supaya tidak terlentang kembali dia. Berikutnya itu para ulama menganjurkan supaya ditaruh tanah di bawah pipi mayat. Sebelah kanannya itu setelah dibukakan kain kafannya dari pipi itu dan ditempelkan langsung ke tanah simpul tali yang mengikat kain kafan supaya dilepas. Berikutnya yaitu waktu memasukkan mayat ke liang kubur dan meletakkannya dianjurkan kita untuk membaca doa yang seperti berikut ini. Bismillahi wa ala millati rasulillah, yang artinya yaitu dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. Berikutnya yaitu dengan cara berikutnya, untuk mayat perempuan dianjurkan membentangkan kain di atas kuburnya pada waktu dimasukkan ke liang kubur, sedangkan mayat laki-laki tidak dianjurkan. Dengan cara berikutnya yaitu orang yang turun ke lubang kubur mayat perempuan itu untuk pengurusannya sebaiknya orang-orang yang semalamnya tidak bersentuhan dengan istri mereka. Setelah mayat sudah diletakkan di liang kubur, dianjurkan untuk mencurahkan dengan tanah 3 kali dengan tangannya dari tanah kepala mayat, lalu ditembuni tanah. Di atas kubur itu boleh dipasang nisan sebagai tanda. Yang dianjurkan nisan ini tidak perlu ditulis. Setelah selesai mengubur, dianjurkan untuk mendoakan mayat agar diampuni dosanya dan diteguhkan dalam menghadapi pertanyaan malaikat. Dalam keadaan darurat, boleh mengubur mayat lebih dari satu dalam satu lubang kubur. Berikutnya yaitu mayat yang berada di tengah laut boleh dikubur di laut dengan cara dilempar ke tengah laut setelah selesai dilakukan perawatan sebelumnya.
Berikutnya yaitu beberapa larangan yang perlu diperhatikan terkait dengan mengubur jenazah, diantaranya yaitu adalah yang pertama yaitu jangan membuat bangunan di atas kuburan. Yang kedua yaitu jangan mengapuri dan menulis di atas kuburan. Yang kedua yaitu jangan menjadikan tempat sholat di atas kuburan. Yang keempat yaitu jangan duduk di atas kubur dan jangan berjalan di sela-sela kubur dengan memakai alas kaki. Yang kelima yaitu jangan menyembelih binatang di sisi kubur. Yang keenam yaitu jangan melakukan perbuatan-perbuatan di sekitar kubur yang didasari oleh sisa kepercayaan lama. Saya di sini akan menjelaskan mengenai definisi dan istilah-istilah yang ada pada ibadah haji serta syarat dan ketentuan yang berlaku pada ibadah haji. Yang pertama adalah definisi haji. Haji ialah berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amalan seperti wukuf, sa'i dan amalan-amalan tertentu demi mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rohani, memiliki akal sehat serta tidak akan menyulitkan orang lain saat ia melakukan ibadah haji di Baitullah. Yang ketiga, dari segi ekonomi, yaitu mampu membayar penyelenggaraan ibadah haji. Kemudian yang kedua, tidak menggunakan penyelenggaraan biaya haji melalui sumber satu-satunya kehidupan sehingga menyebabkan kemudaratan bagi dirinya dan keluarganya sendiri. Kemudian dari segi yang keempat, yaitu dari keamanan. Yang dimaksud di sini adalah mendapat izin dari pihak keluarga untuk melakukan penyelenggaraan ibadah haji sehingga ibadah haji berjalan dengan lancar. Kemudian selanjutnya ada istilah rukun haji, yaitu amalan-amalan ataupun urutan yang dilakukan pada saat melakukan ibadah haji. Selanjutnya ada istilah wajib haji. Wajib haji ini adalah rangkaian amalan yang harus dilakukan. Namun, bila seseorang memiliki halangan untuk melakukannya, ia tidak akan berdosa, namun ia harus membayar dam. Sebaliknya, jika seseorang mampu melakukannya, tetapi dia tidak mau melakukannya, maka ia akan berdosa dan tidak bisa dibayar melalui dam. Kemudian yang selanjutnya ialah miqat zamani, yang mana artinya ialah batas waktu haji. Miqat zamani ini waktu haji itu dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah. Selanjutnya ada istilah ihram, yaitu niat untuk memulai ibadah haji ataupun ibadah umrah. Kemudian ada istilah tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, yang mana posisi Ka'bah harus selalu berada di sebelah kiri, dimulai dan diakhiri sejajar dengan Hajar Aswad. Kemudian istilah yang selanjutnya adalah sa'i. Sa'i itu ialah berjalannya dari Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali, dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Perjalanan dari Bukit Safa dan Bukit Marwah ini dihitung masing-masing itu 1 kali. Selanjutnya ada istilah wukuf, yaitu keberadaan seseorang yang berada pada tanggal 9 Zulhijjah ataupun tanggal 10 Zulhijjah, yang berada di antara tanggal tersebut dinamakan wukuf. Selanjutnya ada istilah lempar jumroh. Lempar jumroh ini adalah melemparkan batu kerikil kepada lubang marmer. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai syarat dan ketentuan dari ibadah haji. Ibadah haji ialah salah satu amalan yang wajib dilakukan muslimin dan muslimat apabila ia berkecukupan serta mampu untuk melakukannya. Dan ibadah haji ini hanya wajib dilakukan sekali seumur hidup. Untuk yang kedua kali, ketiga kali, keempat kali, kelima kali itu hukumnya hanyalah sunnah. Adapun syarat-syarat dari melakukan ibadah haji, yang pertama adalah Islam, kemudian yang kedua balik, yang ketiga berakal sehat, yang keempat merdeka, yaitu maksudnya bukan budak dari seorang hamba, kemudian yang kelima yaitu mampu. Ada 6 rukun haji. Yang pertama yaitu ihram atau niat melakukan ibadah haji tersebut, kemudian ada tawaf, lalu ada wukuf, kemudian ada sa'i, lalu ada cukur, dan yang terakhir tertib. Nah, selanjutnya ada pun hikmah ibadah haji diantaranya yaitu yang pertama, Islam agama tauhid. Ibadah haji dalam syariat Islam yang disampaikan Nabi Muhammad SAW mengajarkan upacara-upacara peribadatan yang sangat jelas hubungannya dengan syariat Islam yang disampaikan Nabi Ibrahim alaihissalam. Hal ini meyakinkan kepada umat Islam bahwa agama yang dianutnya bukan sama sekali agama yang baru, tetapi merupakan agama yang merupakan kelanjutan dari pada agama yang pernah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mengajarkan tauhid, mengesahkan Allah, tercermin dalam bacaan talbiyah yang dikumandangkan jamaah haji setelah mengenakan pakaian ihram dalam perjalanan menuju Masjidil Haram.
Nah, yang kedua yaitu Ka'bah lambang tauhid dan kesatuan. Hajar Aswad sunnah dicium bagi orang laki-laki. Mencium Hajar Aswad itu ialah mengikuti amaliyah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nilai yang menonjolkan dalam mencium Hajar Aswad adalah nilai kepatuhan mengikuti sunnah Rasul. Nah, yang ketiga yaitu Arafah, tempat pembebasan. Pada hari Arafah, jamaah haji dari berbagai penjuru dunia berkumpul di satu tempat untuk melaksanakan rukun haji yang menentukan sah atau tidaknya ibadah haji. Jamaah haji berpakaian ihram dengan melepaskan kebahagiaan dan kebanggaan keduniaan, menunjukkan sikap rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, pengakuan dosa yang dinyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, permohonan ampunan dari segala dosa dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap jamaah haji menyadari benar betapa dekatnya Allah pada hamba-hambanya dan beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan yang meliputi suasana wukuf di Arafah itu. Nah, yang keempat yaitu melontar jumrah. Nah, mengingatkan ikrar iblis yang dimana setelah jamaah haji meninggalkan Arafah menuju Musdalifah dan bermalam untuk beberapa saat kemudian menuju Mina. Nah, tempat Nabi Ibrahim akan melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam sebelum sampai di tempat yang dituju. Nabi Ibrahim alaihissalam digoda oleh iblis dan membatalkan niatnya melaksanakan perintah Allah itu. Nah, di 3 tempat Nabi Ibrahim digoda, di setiap tempat iblis menggoda itu Nabi Ibrahim melontarkan batu tertuju kepada iblis. Demikian iblis akan selalu menggoda manusia untuk menaati perintah Allah. Betapapun kecil kadar kebajikan akan dilakukan oleh manusia, godaan iblis selalu menghadang. Allah dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 39 sampai 40 menceritakan ikrar iblis yang dinilai saat dan dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah menolak perintah untuk bersujud kepada Adam alaihissalam dan minta diberi kesempatan hidup hingga hari manusia dibangkitkan atau hari kiamat serta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yaitu di antara keutamaan dan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, yaitu di antaranya yang pertama diampuni segala dosanya. Nah, yang kedua yaitu mendapatkan ganjaran surga, dan yang ketiga yaitu pembiayaan yang dikeluarkan dalam perjalanan haji diberi ganjaran sama dengan ganjaran pembiayaan di jalan Allah. Nah, yang keempat yaitu mendapatkan pahala jihad yang paling utama. Dan yang kelima, mati dalam perjalanan haji sama dengan mati syahid. Dan yang keenam, diterima doanya untuk orang lain. Dan yang ketujuh, yaitu menjadi orang yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikatnya. Nah, demikianlah hasil pemaparan tugas proyek pendidikan agama Islam dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.